Hai, jumpa lagi bersama saya Eva Regina Sirait, calon guru penggerak dari Kota Medan. Izinkan saya menjelaskan tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Tugas ini diambil dari modul 1.2 A6, yaitu menjelaskan bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Saya juga akan memaparkan kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan dan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai among belajar, saya lebih berperan sebagai fasilitator dalam belajar dan mengutamakan kepentingan perkembangan murid, proses dan suasana belajar sesuai dengan Merdeka Belajar. Merancang kegiatan-kegiatan di kelas yang mengembangkan bakat dan minat mereka. Saya akan membuka kesempatan bagi murid untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang berpusat kepada murid. Misalnya, mereka akan berdiskusi bersama teman mereka bagaimana cara menghargai budaya mereka. Mereka juga boleh bernyanyi bersama, bermain bersama, dan juga kegiatan berpihak pada murid adalah membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Mereka bisa bertepuk tangan, ada ice breaking sebelum belajar, bekerja sama di dalam proses pembelajaran, peduli orang lain, menyanyi bahkan menari dengan irama. Nah, menurut saya, sekolah adalah tempat bermain dan belajar. Mereka akan menjadi anak yang berkarakter yang baik dan memuliakan Allah dalam hidup mereka. Mereka juga akan belajar bagaimana berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, di dalam kelas, banyak hal yang sudah saya lakukan dan yang akan saya lakukan ke depan melalui permainan. Karena kodrat anak itu bermain. Mereka sangat menyukai yang namanya bermain, baik saat pelajaran matematika, pelajaran sains, dan pelajaran yang lainnya. Nah, yang kedua adalah mandiri. Agar mampu menjadi coach bagi guru lain dan mengajar dengan inovatif, saya selalu bersemangat dan berusaha untuk meningkatkan kompetensi bidang pendidikan dengan aktif dalam komunitas guru, mengikuti pelatihan atau webinar secara mandiri dan belajar sepanjang hayat. Nah, di sini saya sudah melakukan beberapa kegiatan, yaitu pengembangan diri dengan aktif mengikuti webinar. Dan ini juga akan saya lakukan ke depannya. Terlibat aktif dalam KKG, PLC, komunitas praktisi, dan komunitas lainnya. Karena saya menyadari betul agar kita bisa menjadi coach bagi orang lain, kita harus terlebih dahulu mengisi diri kita dengan hal-hal yang inovatif di dalam mengajar. Nah, yang ketiga adalah inovatif. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan dengan mengikuti tuntutan zaman dan memanfaatkan alam sekitar. Saya selalu memunculkan ide-ide baru dan tepat guna. Nilai inovatif yang saya miliki diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menggali bakat, serta dapat mewujudkan kepemimpinan murid melalui kegiatan-kegiatan di kelas dan di sekolah. Nah, kita juga harus memahami betul bagaimana kodrat anak, sehingga kita bisa mengajar dengan inovatif. Misalnya, mencoba hal-hal baru sesuai dengan kodrat zaman. Saat ini adalah era digital, jadi saya banyak belajar menggunakan aplikasi-aplikasi dari dari internet saat ini. Misalnya Canva, ada games dari Kahoot, Quizizz, menggunakan slido.com, dan banyak hal. Juga menggunakan alam sekitar untuk belajar. Untuk mengenal lingkungan sekitar, kita bisa membawa anak-anak belajar di luar kelas. Mereka pasti sangat menikmatinya. Selain itu, kita juga mampu membawa mereka untuk belajar tentang alam sekitar mereka, baik dari pelajaran matematika, sains, dan yang lainnya. Inovatif
bisa membawa anak-anak lebih mandiri. Mereka lebih menikmati kebersamaan dengan teman, mereka mengenal lingkungan, dan juga mereka boleh bermain sambil belajar. Misalnya nih, dengan belajar math dengan game Kahoot, mereka sangat senang dan bahagia. Nah, yang keempat adalah kolaboratif. Sebagai seorang guru yang harus memiliki kompetensi sosial, saya akan selalu membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak demi pengembangan proses pembelajaran. Nilai kolaboratif akan saya kembangkan dengan merangkul dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid, rekan sejawat, komite sekolah, wali murid, maupun komunitas praktisi di lingkungan saya. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah contoh yang pernah saya lakukan dan yang akan saya lakukan. Misalnya, saling berbagi dengan rekan sejawat dan menguatkan agar tetap semangat serta mendorong kolaborasi antar guru. Yang terakhir adalah reflektif. Sebagai seorang pembelajar, sudah sepantasnya saya memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu melakukan evaluasi diri terhadap apa yang sudah saya capai, bagaimana kelebihan maupun kekurangan saya. Nilai reflektif yang saya miliki bertujuan agar saya mampu melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, serta mengevaluasi terhadap apa yang sudah baik dan perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan. Nah, jadilah menjadi guru yang memiliki nilai-nilai dari guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Guru tergerak, bergerak, menggerakkan. Indonesia pasti maju. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye-bye.